Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadan Adi Panulo. Bisa dipanggil kita dengan NIM C1L0251037. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mencari tujuan kita pada kali ini, yaitu mencari modus, mean, median, kuartil, persentil, dan desil. Oke, langsung saja di sini kita disampirkan data sebanyak 121 data jika kita hitung secara manual. Baik, untuk langkah pertamanya yaitu kita harus mencari banyak atau jumlah data, yaitu n. Jadi kita di sini disuruh menentukan median, mean, dan lain-lain secara manual maupun secara otomatisnya. Baik, untuk pertama kalinya kita menambahkan data analis dengan cara pergi ke file, lalu add ins, lalu kita pencet analisis toolpath, lalu kita pencet go, lalu analisis toolpath, kita pencet OK. Kita ke data. Oke, data analisnya sudah ada. Baik, langsung saja kita cari ini. Untuk mencari total ini tujuannya kita untuk mencari rata-ratanya nanti. Jadi kita total ya. Untuk mencari n nya kita rumusnya mencari dengan rumus konta. Konta ini tujuannya untuk mencari berapa banyak data yang ada, yang kita mau hitung, yang kita mau cari, yang kita mau olah. Oke, di sini 121 dan benar 121. Selanjutnya kita mencari nilai paling kecil. Lalu angka paling besar. Setelah itu kita mencari range atau intervalnya dengan cara kita mencari range-nya dengan max dikurang min. Nah, itu kelasnya kita pakai rumus 1 dikali log n. Oke, kelasnya sebanyak 8, kita bulatkan ke 8. C. Untuk C ini kita tujuannya untuk mencari interval atau tiap kelasnya ada berapa angka, dengan rumusnya yaitu range dibagi dengan jumlah kelasnya, dibagi, dan hasilnya 7. Berarti tiap interval itu menghasilkan 7 angka. Selanjutnya kita total dengan rumus sum. Jadi total datanya yaitu 848.455. Baik, selanjutnya kita membuat tabel distribusinya. Angka pertamanya yaitu kita mencari kelasnya dulu. Selanjutnya interval.
Di sini kita taruh limit bawahnya. Nah, di sini limit atas. Ini supaya rapi aja ya guys. Selanjutnya di sini kita taruh batas bawahnya. Dan di sini batas atas. Di sininya nilai tengah. Di sininya frekuensi absolut atau frekuensi. Di sininya kita frekuensi relatif. Baik, ini saja dulu. Berarti banyak kelasnya tadi yang setelah kita hitung jumlahnya 7,9 dan dibulatkan menjadi 8. Kelas. Jadi untuk RB paling rendahnya kita pasang 43 karena tiap kelas ini berjumlah 7, jadi 43 sampai 49. Sini kita 49 ditambah 1. Tambah 6. Lalu kita seret ke bawah. Dan hasilnya seperti ini. Untuk batas bawah kita tinggal mengurangi LB dengan 0,5. Kita seret ke bawah. Untuk BA nya kita atau batas atas kita menambahkan 0,5. Lalu kita seret ke bawah. Nilai tengah yaitu kita menambahkan LB dengan LA. Lalu dibagi 2. Untuk frekuensi absolut kita seret ke bawah, lalu kita ketik frekuensi, lalu untuk data arraynya kita tunjuk ke data tadi. Setelah itu kita bins arraynya kita taruh dengan LA atau limit atas. Kita klik Ctrl Shift lalu Enter, dan hasilnya ini. Kita buktikan dengan cara jumlahkan.
dan hasilnya 121. Untuk frekuensi relatifnya kita membagi 16 dengan 121. Lalu di sini kita taruh frekuensi kumulatifnya. Kita cari frekuensi kumulatifnya. Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif yaitu frekuensi absolut ditambah frekuensi absolut sesudahnya. Frekuensi absolut ditambah frekuensi kumulatif sebelumnya. Dan pastikan hasilnya sama dengan yang N tadi. Selanjutnya kita mencari frekuensi dikali dengan nilai tengah. Tujuannya untuk mencari mean atau rata-rata secara manual. Frekuensi absolut dikali dengan nilai tengah. Lalu dijumlahkan hasilnya dengan rumus sum. Lalu kita jumlahkan semua. Dan hasilnya 8.464. Hampir mirip dengan yang kita hitung secara manual tadi. Untuk selanjutnya kita mencari modul, mean, dan modus secara atau menggunakan data analis. Baik, yang langkah pertama yaitu kita ke kolom data, lalu kita pencet data analis. Setelah itu kita mencari deskriptif statistik, lalu kita oke. Input range nya ini kita masukkan data atau array tadi. Untuk output range nya kita mau taruh di mana data yang hasilnya nanti. Kita taruh sini. Lalu kita centang yang summary statistik, lalu kita enter atau oke. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah cara auto atau menggunakan data analis. Untuk secara manualnya atau menggunakan rumus Excel-nya yaitu dengan cara seperti ini. Untuk rumus median atau rata-rata yaitu kita cari total tadi 845 ini dibagi dengan jumlah data atau banyak data tadi yaitu 121, lalu kita enter dan hasilnya 69, sama seperti yang di kiri yang menggunakan data analis. Selanjutnya yaitu modus kita menggunakan rumus mode.
kita pencet data arraynya, lalu kita enter, dan hasilnya 44, sama seperti yang di sini. Selanjutnya median atau nilai tengah. Untuk median kita juga pakai rumus median, dan juga kita blok data arraynya, lalu kita enter, dan hasilnya 70, sama seperti yang di kiri. Selanjutnya adalah standar deviasi. Kita menggunakan rumus yang kedua, lalu kita blok lagi data arraynya, kita enter, dan hasilnya sama seperti yang di kiri. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan cara yang manual banget. Untuk median secara manual tadi, kita menggunakan frekuensi dikali nilai tengah ini yang sudah kita jumlahkan tadi. Kita pencet sama dengan, kita bagi ini dengan banyak data tadi, dan hasilnya 69, dan beda tipis. Ini menggunakan cara manual banget. Untuk modus, kita mencari frekuensi yang paling banyak. Frekuensi absolut modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kita lihat di sini frekuensi absolutnya yang paling banyak yaitu 17, berada di kelas 3 yaitu 57 sampai 63. Kita tandain dulu. Rumus modus yaitu, kita tulis saja dahulu, BB ditambah C dikali frekuensi absolut dikurang dengan frekuensi absolut sebelum kelas frekuensi. Kita langsung saja ya. Jadi tadi sudah kita tandakan kelas modusnya berada di kelas 3. Baik, untuk BB nya berarti kita pakai 56,5 ditambah dengan kelas ditambah dengan interval tadi C dikali buka kurung selisih frekuensi absolut kelas modus dikurang dengan frekuensi absolut kelas sebelum modus, yaitu 15. 17 kurang 15 sama dengan 2 dibagi frekuensi absolutnya tadi udah kita hitung. Frekuensi absolut kelas modus dikurang dengan frekuensi absolut di sebelum kelas modus, lalu ditambah dengan frekuensi absolut kelas sesudahnya yaitu 14. Selisihnya kita cari, berarti 17 kurang 14 sama dengan 3. Jadi di sini kita masukin 3. Lalu kita enter saja. Lalu hasilnya modusnya sebanyak 59,277. Selanjutnya kita mencari median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Untuk mencari nilai
tengahnya, yaitu untuk secara manual kita bagi 121 atau jumlah data tadi dibagi dengan 2, dan kita temukan di sini data tengahnya itu data ke-61. Data ke-61 yaitu terletak pada 70, berarti nilai tengahnya 70, dan akan kita buktikan secara atau menggunakan rumus. Kita cari di sini, kita menggunakan tabel frekuensi yang sudah kita buat tadi untuk mencari mediannya. Data ke-61 berletak pada kelas 4 karena di sini 62 sebelum 62, 61 sebelum 62. Jadi kelas mediannya itu ada di kelas 4. Kita tandain kelas 6. Langsung saja kita buka rumusnya untuk mencari mediannya, yaitu mediannya itu bersekitar 64 sampai 70. Oke, langkah pertamanya yaitu BB kita tambahin dengan intervalnya tadi, lalu kita kalikan dan buka kurung, lalu kita 61 ini atau nilai tengah tadi kita kurang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 48 dikurang atau dibagi dengan frekuensi absolut kelas median yaitu 14. Lalu kita enter dan hasilnya mediannya yaitu 69,588 dan hasilnya sama. Selanjutnya yaitu kita ke persentil, desil, dan kuartil. Baik, saya akan tuliskan dulu. Baik, sudah saya tuliskan di sini soalnya persentil, kuartil, dan desil. Untuk mencari persentil yaitu rumusnya kita K dibagi 100 dikali N. Jadi K nya adalah 13, jadi kita tulis saja 13 dibagi dengan jumlah N nya tadi 121, lalu kita dibagi 100, lalu kita kalikan dengan 121, hasilnya 15,73. Berarti persentil 13 terletak pada data 15,73. Baik, langsung saja kita cari ke data ke 15,73. Kalau kita lihat secara manual atau kita lihat secara data tunggal, datanya terlihat sekitar 49 sini, 49 yang ini. Oke, mari kita hitung menggunakan rumusnya yaitu batas bawah kelas ini kita putihkan saja dulu. Untuk menandakan kelasnya pada sini, kelas persentil 13 terletak pada kelas 1. Setelah itu kita masuk ke rumus, yaitu batas bawahnya 42,5 ditambah dengan buka kurung 15,73 dikurangin jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 13 tadi, yaitu 0 dibagi dengan frekuensi kelas persentil, yaitu
16. Lalu kita tutup kurung. Dan kita enter hasilnya 43. Oh, kita di sini lupa mengalihkan dengan tadi interval tadi. Itu 7. Dan hasilnya 49,38. Untuk menghemat waktu, kita langsung ke kuartil saja. Rumus kuartil yaitu N untuk kuartil 2 yaitu N dibagi 2. Langsung saja 61 ya, 60,5. Sebenarnya kuartil 2 ini sama dengan median. Ya, sama dengan median. Jadi kita langsung hitung kuartil 3 saja. Kuartil 3 yaitu rumusnya 3/4 dikali dengan 121 atau jumlah N tadi. Data ke 90,75. Baik, kita cari kuartil ketiga yaitu terletak pada 90,75. Data ke 90,75. Baik, data ke 97,5, 90,7, 90 atau 91 yaitu terletak pada selanjutnya, yaitu kita sudah tandain. Lanjut saja ke rumus. Batas bawahnya kita cari. Batas bawahnya yaitu 77,5 ditambah dengan C, lalu dikali, lalu dibuka kurung. Lalu X nya tadi 90. Bentar. Lalu kita pencet 90 yang tadi tuh, dikurang dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 tadi, yaitu 78. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan jumlah frekuensi absolut pada kelas persentil, kelas kuartil, yaitu 13. Itu kita enter saja dan hasilnya 84. Dan selanjutnya yaitu kita menghitung jadi hasil kuartil 3 nya itu 84,18. Untuk desil, untuk rumus desil kita ke desil 7 aja langsung, nggak apa-apa. Untuk rumus desil yaitu kita 7 K dibagi 10 dikali 121. K nya di sini 7, jadi 7 dibagi 10 kali 1, dan hasilnya 84,7.
Baik, data ke 84,7 itu terletak pada sini, ke kelas 6. Baik, langsung saja ke rumus, yaitu kita sama dengan batas bawahnya 77,5, lalu ditambah dengan C dikali buka kurung 84,7 dikurang dengan frekuensi kelas kumulatif sebelumnya, yaitu 78. Lalu kita tutup kurung, kita bagi dengan frekuensi absolut pada kelas desil, yaitu 13. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter, dan hasil desil 7 yaitu 81. Dan rumus ini sama dengan rumus sebelumnya, yaitu desil 2, desil 9. Untuk kuartil juga sama, hanya membedakan di sininya angka pertamanya, yaitu untuk mencari kuartil 2 yaitu 2K per 4, yaitu 2 per 4 atau 1/2. Untuk kuartil 2 ini rumusnya sama, hasilnya sama seperti median, dan juga persentil juga sama rumusnya, persentil 13 sama rumusnya seperti persentil 24, hanya beda di sininya saja. Tinggal 24 dibagi 100 dikali 121, berarti persentil 24 itu data dari hasil tadi itu, hasil 24 bagi 100 dikali 121. Jadi sekian dari saya, terima kasih.